Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Maharani dengan NIM 20029058 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup administrasi personalia. Yang pertama itu pengertian administrasi personalia. Kata administrasi berasal dari kata ad yang berarti ke atau kepada, dan minister yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Sedangkan kata personalia berasal dari kata personil atau personel yang berarti pegawai. Jadi administrasi personalia tidak lain adalah administrasi dalam bidang pegawai atau kepegawaian, yaitu administrasi atau manajemen yang menangani masalah-masalah kepegawaian dalam suatu badan usaha atau lembaga. Adapun proses yang termasuk di dalamnya adalah proses perekaman data umum kepegawaian seperti biodata pegawai, sejarah kepangkatan, sejarah jabatan, sejarah pendidikan formal, sejarah pendidikan penjenjangan, sejarah pendidikan substansial, keahlian berbahasa asing, penggunaan fasilitas perusahaan, sejarah kunjungan ke luar negeri, daftar keluarga, sejarah hukum dan penghargaan yang diperoleh, dan memo khusus. Sehubungan dengan itu, pada sistem ini telah dibentuk suatu standarisasi tabel-tabel pendukung, yang mana mengacu pada standar pengkodean yang ditetapkan untuk sistem kepegawaian di Indonesia. Keuntungan dari hal ini adalah yang pertama itu kemudahan dalam pengelompokan informasi karena sebagian besar informasi menggunakan kode. Yang kedua, mempercepat pengisian dan akurasi data sebab operator tidak perlu mengingat daftar kode yang diperlukan untuk pengisian data. Semua dapat diperoleh secara cepat oleh sistem. Yang ketiga yaitu tampilan grafis dalam pemasukan data, sehingga membantu pemakai dalam pengoperasiannya. Yang keempat, jumlah data yang direkam per transaksi lebih sedikit dengan pengkodean. Yang kelima, setiap histori yang dimiliki oleh personel akan direkam selama atau sebanyak jumlah data yang akan disimpan. Hal ini ditentukan oleh pihak manajemen kepegawaian. Selanjutnya, perencanaan personalia. Perencanaan personal ini adalah penentuan jumlah dan spesifikasi yang terdiri dari kualitas dan kuantitas orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah perencanaan personil sebagai berikut. Yang pertama, analisis pekerjaan. Menurut Shimamura tahun 1999 adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan dalam pengorganisasian semua aktivitas-aktivitas kerja pokok di dalam suatu organisasi beserta kualifikasi yang berupa pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Yang kedua, yaitu penentuan formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan, dimulai dari kegiatan inventarisasi personal, yaitu pendataan ulang personil yang sudah ada. Yang terakhir, untuk materi selanjutnya yaitu pengadaan. Pegawai adalah orang yang mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau disingkat orang yang bekerja. Berdasarkan lembaga atau instansi tempat kerjanya, pegawai bisa dibedakan dalam dua macam, yaitu pegawai negeri, di mana pegawai yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua itu pegawai swasta, yaitu pegawai yang bekerja pada lembaga-lembaga swasta. Pada pokoknya, pengadaan pegawai negeri sipil diselenggarakan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai dengan perubahan PP Nomor 11 Tahun 2002 mengatakan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan personil, pengumuman,
Dan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pelamar atau calon pegawai negeri sipil adalah yang pertama WNI, berusia serendahnya 18 tahun dan setingginya 35 tahun. Yang kedua, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Yang ketiga itu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan atau dengan hormat PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat yaitu tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Yang kelima, mempunyai pendidikan keahlian, kecakapan, dan keterampilan yang diperlukan. Yang keenam, berkelakuan baik. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Syarat-syarat lainnya ditentukan dalam persyaratan jabatan. Yang pertama, lamaran, kedua, penyaringan atau seleksi, yang ketiga, pengangkatan sebagai calon PNS, yang keempat, pengangkatan sebagai PNS, dan yang kelima, setelah melalui masa-masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, maka calon PNS diangkat menjadi PNS. Yang keenam, setiap unsur penilaian investasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Yang ketujuh, telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, telah lulus pendidikan dan latihan prajabatan. Kewajiban dan hak pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan kewajiban PNS sebagai berikut. Yang pertama, setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan pemerintah. Dan yang kedua, setiap PNS wajib mentaati segala perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, setiap PNS wajib melaksanakan segala tugas kedinasan. Yang keempat, setiap PNS wajib menyimpan rahasia jabatan. Yang kelima, setiap PNS bekerja secara jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Adapun hak-hak PNS ialah: yang pertama, setiap PNS berhak memperoleh gaji yang layak. Yang kedua, setiap PNS dan keluarganya yang sakit berhak akan perawatan kesehatan. Yang ketiga, setiap PNS berhak atas cuti. Yang keempat, setiap PNS berhak mendapatkan tunjangan. Yang kelima, setiap tunjangan PNS berhak mendapatkan uang duka bila meninggal. Yang keenam, setiap PNS berhak atas pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pembinaan. Pemanfaatan personil merupakan upaya perlibatan secara aktif para personil dalam kegiatan penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan lembaga. Upaya yang dilakukan dalam pendaya gunaan personil adalah: yang pertama, orientasi personil, yang kedua, pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga, penggajian personil, keempat, kenaikan pangkat personil, kelima, pembinaan disiplin pegawai, keenam, cuti personil, ketujuh, peningkatan kesejahteraan, kedelapan, mutasi, promosi, dan demosi, dan yang terakhir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau disingkat DP3. Materi selanjutnya yaitu pemberhentian. Pada garis besarnya, sebab-sebab pemberhentian PNS itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu: yang pertama, pemohonan pegawai sendiri, yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah dikarenakan PNS tersebut tidak cakap jasmani atau rohani, pensiutan organisasi, peremajaan, atau melakukan kriminal. Dan yang ketiga, pemberhentian karena sebab lain, yaitu meninggal dunia, PNS tersebut hilang, cuti di luar tanggung jawab, telah mencapai batas usia pensiun. Dan materi selanjutnya, pensiun. Di antara sebab-sebab pensiun adalah telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia karena dalam menjalankan tugas, kuzuran jasmani rohani, dan selanjutnya macam-macam pensiun, yaitu pensiun pegawai negeri diberikan dengan ketentuan pensiun. Yang kedua yaitu pensiun janda atau duda diberikan kepada suami atau istri dari PNS yang meninggal. Yang ketiga, pensiun anak diberikan kepada anak dari seorang PNS yang meninggal. Yang keempat, pensiun orang tua diberikan bila tidak ada ahli waris dari PNS yang meninggal selain orang tuanya. Untuk materi terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi personalia.
Administrasi personalia menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang pertama itu memberikan informasi tentang keadaan personil sekolah. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personal sekolah. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, membantu mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, yaitu mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir, mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.